Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan mengulas dan mempelajari bagaimana cara pengelolaan ikan pada kolam bioflok dengan baik dan benar sehingga bioflok kolam kita dapat berhasil. Sebelum dimulai, jangan lupa di like dan subscribe channel ini agar kami dapat semangat upload setiap hari. Pengelolaan ikan pada kolam bioflok. Selama pemeliharaan, 4 hari pertama dosis pakan 1% bobot massa ikan. Yang kedua, lakukan pengecekan volume vlog dan warna air pada kolam. Dan poin nomor 2 ini harus kita perhatikan dengan baik karena apabila volume vlog dalam kolam itu terlalu banyak dan warna airnya terlalu pekat, itu dapat mengakibatkan kematian massal pada ikan. Terus yang ketiga, perhatikan aerator atau blower yang kita pakai tetap dalam keadaan maksimal. Aerator dalam hal ini adalah merupakan oksigen yang masuk ke dalam kolam terpal kita. Jadi aerator yang saya pakai adalah Resun LP60. Jadi blower ini tidak pernah berhenti bekerja, selalu dalam keadaan maksimal. Jadi dalam pemilihan blower kita harus memperhatikan bagaimana fungsi dari semua pipa-pipa udara yang masuk ke dalam kolam kita itu dalam keadaan maksimal. Jadi sebaiknya setiap pagi atau setiap sore kita selalu melakukan pengecekan blower. Yang keempat, pakan diberikan 2 kali, pagi dan sore. Pemberian pakan ini hanya berlaku ketika awal pemberian probiotik. Jadi ketika kita baru pertama kali memberikan probiotik, kita hanya memberikan pakan itu selama 2 kali saja. Tidak boleh lebih. Dan yang kelima, pakan dibasahi secara merata. Maksudnya dari pakan yang dibasahi secara merata adalah pakannya dibibis atau diberikan air ataukah herbal agar supaya pakan tidak keras ketika dikonsumsi oleh ikan. Jadi fungsi ini agar ikan dapat mengolah dan mencerna makanan secara cepat dan dapat meningkatkan pertumbuhan pada ikan. Selanjutnya, pengelolaan ikan pada kolam bioflok tahap kedua. Yang pertama, kita harus cek bagaimana pertumbuhan ikan. Cara mengeceknya yaitu dengan mengambil sampel pada kolam salah satu ikan dan kita mengukur bagaimana pertumbuhan, panjang dan bobot pada ikan kita selama 1 bulan. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan ikan. Perhatikan sisik-sisik ikan dan insan apakah tidak terdapat luka atau terdapat cacat pada ikan agar supaya ikan kita tetap sehat walafiat.
Setelah selesai kita kembalikan lagi agar ikannya tidak mati. Selanjutnya, pengelolaan ikan pada kolam bioblok tahap ketiga. Yang pertama, batasi sinar matahari langsung yang masuk ke kolam kita dengan cara menutup kolam dengan paranet atau sesuatu seperti dari dan yang semacam. Akan tetapi, jangan pernah tutup kolam menggunakan terpal karena sirkulasi udara akan berkurang dan dapat menyebabkan ikannya stres. Yang kedua, pastikan kolam steril dari hama. Hama yang biasanya masuk ke kolam kita itu seperti siput, lalat, ataupun nyamuk. Hal itu dapat mengganggu kualitas kolam bioblok pada kolam terpal kita. Jadi, pastikan bahwa kolam kita itu steril dari hama yang masuk dan merusak kolam kita. Jadi setiap pagi kita lakukan pengecekan dan pembersihan pada sekitar pinggir kolam dan sudah bersih.